Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Pada kali ini kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan mengenai desain kemasan pada produk roti tawar yang telah kami buat. Roti merupakan salah satu makanan pokok yang banyak ditemukan secara global dan mengalami peningkatan permintaan seiring pertumbuhnya penduduk dan perubahan gaya hidup yang modern. Namun, pada roti ini ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan umur simpan produk, di mana roti itu memiliki umur simpan yang pendek karena mengalami penurunan mutu jika disimpan pada suhu ruang tanpa pengawet akibat perubahan fisik kimia dan pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, juga terdapat ancaman mikrobiologis seperti pertumbuhan jamur, penicillium dan aspergillus, dan bakteri Bacillus subtilis yang menyebabkan pembusukan, bau tidak sedap, dan resiko kesehatan akibat mikotoksin. Selain itu, juga ada keterbatasan dari kemasan konvensional yang biasa digunakan pada pengemasan roti. Plastik seperti polietilen dan polipropylen hanya berfungsi sebagai penghalang fisik, namun kurang efektif dalam mencegah kerusakan mikrobiologis. Makanya dari itu hadir solusi berupa active packaging, di mana active packaging merupakan sistem kemasan yang mengandung senyawa aktif yang umumnya diaplikasikan dalam bentuk sachet atau lapisan film plastik. Senyawa aktif ini bekerja melalui mekanisme penyerapan gas seperti oksigen, karbon dioksida, dan uap air, atau melalui aksi antimikroba atau antioksidan. Roti merupakan salah satu jenis makanan yang cukup digemari oleh masyarakat karena bentuknya praktis dan sederhana, sehingga cocok sebagai sarapan atau cemilan. Produk ini terbuat dari tepung terigu berprotein tinggi dan memiliki cita rasa yang netral. Roti tawar mengandung sekitar 248 kilokalori energi, 50 gram karbohidrat, 8 gram protein, 9,1 gram serat, 1,2 gram lemak, dan 40 gram air per porsi. Untuk menjaga kualitas dan keamanannya, roti tawar dikemas secara higienis menggunakan plastik food grade yang kedap udara. Kemasan juga dilengkapi label berisi informasi komposisi, nilai gizi, tanggal kadaluarsa, dan nomor izin edar BPOM sebagai jaminan mutu dan keamanan produk bagi konsumen. Selanjutnya, ada karakteristik fisika dan kimia roti tawar. Dari segi karakteristik fisik, bentuk dari produk roti tawar tersebut umumnya berbentuk balok persegi atau persegi panjang yang ukurannya seragam. Memiliki warna kulit luar atau keras berwarna coklat keemasan, bagian dalam crumb berwarna putih hingga krem. Kemudian teksturnya lembut, elastis, dan mudah dikunyah. Pori-porinya halus dan seragam yang menandakan kualitas fermentasi yang baik. Kemudian untuk struktur dan volumenya, gluten itu membentuk jaringan viskoelastis yang menangkap gas fermentasi. Hasilnya rotinya tuh jadi lebih mengembang dan optimal sehingga memiliki tekstur yang ringan. Kemudian untuk karakteristik kimia dari roti tawar sendiri, memiliki kadar air sekitar 36-40% untuk menjaga kelembutan, namun meningkatkan resiko terjadinya pertumbuhan mikroba. Kemudian untuk komposisi gizinya terdiri dari protein yang umumnya 7-13%, terutama gluten untuk struktur dan elastisitas. Kemudian ada lemak 1-1,5%, itu untuk meningkatkan kelembutan dan aroma. Kemudian karbohidrat ada kurang lebih 50%. Kemudian ada abu kurang lebih 1,2-1,3%, dan pH ada di 5,0-6,0. Kemudian ada perubahan kimia di mana fermentasi itu menghasilkan gas yang membentuk pori yang dapat meningkatkan volume. Reaksi lainnya terdapat reaksi Maillard saat pemanggangan yang membentuk warna dan aroma. Kemudian untuk implikasi terhadap pengemasan, karena roti itu sifatnya mudah hancur dan mudah penyok serta kering kalau misalnya tidak ada kemasan, maka diperlukan kemasan yang kedap udara, tahan terhadap uap air dan cahaya untuk menjaga mutu dan mencegah kerusakannya. Untuk masa simpan, roti sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat untuk mencegah kesegarannya. Pada suhu ruang, roti hanya bertahan selama 2 hingga 3 hari, sementara jika disimpan di lemari es, dapat bertahan hingga 5-7 hari. Untuk masa simpan yang lebih lama, roti dapat disimpan di freezer meskipun kelembutannya sedikit berkurang. Penyimpanan yang kurang tepat dapat menyebabkan pertumbuhan kapang dan membuat roti tidak layak konsumsi. Untuk saran penyajiannya, sebelum dikonsumsi, roti tawar sebaiknya dipanaskan terlebih dahulu menggunakan toaster atau oven agar teksturnya kembali empuk dan hangat. Roti dapat disajikan dengan berbagai bahan pelengkap seperti selai, mentega, keju, telur, sayuran, atau daging sesuai selera. Pemanasan sebelum penyajian juga membantu mengurangi risiko kontaminasi mikroba yang timbul selama penyimpanan. Untuk target konsumen dari roti tawar ini tuh biasanya roti tawar itu dikonsumsi oleh kalangan berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian roti tawar juga menjadi pilihan utama di kota besar karena tergolong praktis dan mudah disiapkan. Kemudian untuk dari segi ekonominya terjangkau baik dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Kemudian biasanya digunakan sebagai produk makanan pokok alternatif atau cemilan yang tahan lama. Cocok juga untuk pelajar, pekerja, keluarga, dan masyarakat dengan gaya hidup yang sibuk. Kemudian produsen juga menyesuaikan produk berdasarkan selera, kualitas, dan daya beli konsumen. Pasar utama roti tawar adalah konsumen yang mengutamakan kecepatan, kepraktisan, dan efisiensi dalam konsumsi harian.
Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Syifa Liaurla dengan NPM 16 untuk konsep dan inovasi desain kemasan. Pada perancangan kemasan ini, konsep yang digunakan yaitu adalah kesederhanaan fungsional dan dengan pendekatan alami, di mana bentuk, bahan, elemen visual dipilih untuk mencerminkan kualitas produk yang segar, higienis, dan ramah lingkungan. Desain kemasan berbentuk kantong berdiri berwarna coklat dengan bagian atas yang dapat dibuka dan tutup kembali menggunakan kawat tutor atau wall strip. Ukuran kemasan yang digunakan yaitu tinggi sekitar 22-25 cm, lebar sekitar 13-16 cm, lebar samping sekitar 6-8 cm, dan volume total sekitar 2,5-3 liter. Terdapat jendela transparan di bagian depan kemasan yang memungkinkan konsumen melihat isi produk secara langsung. Elemen ini tidak hanya meningkatkan daya tarik visual, tapi juga memperkuat kepercayaan terhadap mutu produk, mengingat konsumen dapat menilai kesegaran roti secara visual sebelum membeli. Kemasan dibuat dari kertas kraft yang dilapisi plastik PET, kemudian dilaminasi dengan LDPE sebagai pelindung terhadap kelembapan. Kemasan dilengkapi dengan thermal coating, yaitu lapisan antimikrobal berbahan dasar senyawa alami dari tanaman yang efektif menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai spesifikasi bahan kemasan yang dipakai pada desain kemasan ini. Adapun jenis kemasan yang kami buat adalah kemasan primer yang berbentuk multilayer dari beberapa bahan. Yang pertama ada kertas kraft yang digunakan untuk membentuk struktur utama daripada kemasan dan memberikan kesan natural dan juga premium dari sisi estetikanya. Kemudian, kertas kraft ini adalah bahan yang ramah lingkungan dan biodegradable sehingga mudah didaur ulang serta tersedia luas di pasaran dan juga mudah untuk dilakukan proses pencetakan. Kemudian, digunakan plastik PET atau polyethylene terephthalate yang dimana berfungsi sebagai barrier dengan mencegah masuknya oksigen dan kelembapan sehingga dapat melindungi produk dan menjadi penyangga mekanik yang kuat. Nah, kekuatan tarik dari si PET ini tuh tinggi dan juga merupakan gas barrier yang baik terhadap minyak, bahan kimia, suhu tinggi, dan juga sifatnya yang food grade. Lalu ada juga plastik LDPE atau low density polyethylene yang dimana merupakan lapisan kedap air dan dapat menyebarkan zat aktif atau timol yang digunakan pada produk. Yang dimana LDPE ini bersifat fleksibel, kuat, tahan sobek, dan dapat menyatu dengan baik saat proses sealing, tahan uap, serta tahan bahan kimia, serta efisien dan murah untuk skala industri. Lalu ada timol yang merupakan zat antimikroba yang dimana ditambahkan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada produk yang akan dikemas, sehingga dapat memperpanjang umur simpannya dan juga aman digunakan untuk makanan. Lalu ada silika gel yang digunakan sebagai penyerap kelembapan yang dimana dia bersifat inert, lalu mudah ditemukan dan juga harganya yang murah, sehingga dapat menjaga produk dari kerusakan mutu akibat adanya oksidasi dan pertumbuhan mikroorganisme, dan dapat juga menjaga tekstur roti. Dan terakhir itu ada klip kawat yang dimana berfungsi untuk menutup kemasan dengan rapat sehingga dapat mencegah mutu dan juga kesegaran produk. Klip kawat ini juga diaplikasikan karena kemudahannya untuk dibuka dan ditutup ulang. Baik, selanjutnya merupakan ilustrasi kemasan. Berikut merupakan tampak depan dan tampak belakang produk. Pada tampak depan mencantumkan baik dikonsumsi sebelum, komposisi bahan, dan kode produksi. Sedangkan pada tampak belakang mencantumkan identitas produk, logo halal, nomor izin edar, lokasi produksi dan profil perusahaan, nutrition fact, dan berat bersih dari produk. Dari segi keunggulan, kemasan ini dapat menghambat mikroorganisme dan memperpanjang umur simpan. Terbukti daripada salah satu jurnal acuan mengatakan bahwa sistem kemasan ini tuh dapat memperpanjang umur simpan roti hingga 14 hari. Hal ini dikarenakan penggunaan timol, lalu adanya penggunaan PET dan LDPE yang dapat berfungsi sebagai barrier yang baik, lalu adanya silika gel. Lalu, desain kemasannya juga menarik dan ramah lingkungan yang diperoleh dari bahan craft, dan bahan-bahan kemasan ini juga mudah ditemukan dengan harga yang ekonomis. Sedangkan dari segi kelemahannya, ternyata zat antimikroba yang digunakan itu memiliki efektivitas yang dapat menurun seiring berjalannya waktu, dan juga dapat menimbulkan efek samping seperti adanya aroma ataupun rasa yang tidak diinginkan. Lalu struktur kemasan yang multilayer itu menyebabkan itu menjadi sulit didaur ulang, terlebih adanya gabungan daripada plastik dan juga kertas. Silika gel dapat beresiko tertelan jika tidak diberi label dengan baik, lalu produksi kemasannya kompleks dan memerlukan teknologi khusus sehingga harga produksinya akan lebih tinggi. Lalu berkaitan pula dengan regulasi agen antimikroba timol yang masih belum terspesifikasi secara luas dan berbeda-beda di setiap negaranya. Dan yang terakhir perlunya ada edukasi konsumen terkait fungsi dari kemasan aktif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi ini adalah roti tawar mudah rusak karena kadar airnya tinggi dan tanpa pengawet kimia. Oleh karena itu, dibutuhkan kemasan yang mampu menjaga mutu produk dan memperpanjang umur simpan. Sehingga dipilih Active Packaging sebagai solusi untuk memperpanjang umur simpan produk roti dengan menggunakan kemasan kertas keras berlapis PET LDPE dan dilengkapi timol sebagai antimikroba alami. Selain itu, ditambahkan silika gel sebagai moisture absorbers untuk mengurangi kelembapan. Desain fungsional atau dengan adanya jendela transparan dan penutup yang dapat digunakan ulang mendukung kenyamanan dan daya tarik konsumen. Selain itu, kemasan ini menjadi kemasan yang lebih ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 5A. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.